nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Katakan your presence, Lord. Mari sama-sama katakan, teman-teman. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Katakan your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere.
to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are come flood this place. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Sekali lagi katakan teman-teman. Holy Spirit, you are Amen. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Mari sekali lagi katakan, Your presence, Lord. Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Saya tahu persis jemaat sudah menanti-nantikan Selasa malam yang spesial, Selasa malam yang memberkati. Dari beberapa episode MRS bertanya, ya memang hal-hal yang praktis yang selalu saya tanyakan kepada narasumber yang Tuhan kirimkan. Saya sebetulnya bertanya dalam hati, kapan saya bisa bertanya kepada couples, berbicara soal perkawinan, berbicara soal keluarga. Karena semua kita mengerti bahwa ini adalah persoalan, bukannya persoalan komunitas, bukan persoalan gereja, tapi ini sudah persoalan bangsa. Nah, saya ada bersama dengan Ando, dan Cika. Saya cuma mau tanya dulu sama Cika. Cika, kamu ibadah di gereja ini dari umur berapa? Dari sekolah minggu sih. Sekolah Lupa minggu. umurnya dari sekolah minggu. Sekolah minggu. Jadi pertama mama pindah ke Sawangan, Ikut. langsung ke sini, langsung sekolah Sekolah minggu. minggu, Ya, itu ABG. berapa tahun yang lalu jadi? Sekarang 32 tahun. Mungkin kalau sekolah minggu tuh udah lupa deh Om dari kapan. Soalnya udah youth, ABG semua diikutin. Oke, dan jadi orang tua daripada Cika juga bukan orang lain buat saya. Keluarga ini juga bukan orang lain buat saya. Jadi memang hari ini spesial. Ando, thank you sama Cika bisa nyempatin ke gereja untuk kita isi program MRS bertanya. Kita akan eksplorasi ada satu istilah baru, yaitu adalah toxic relationship. Jadi sebuah relasi itu bisa relasi dengan orang tua, relasi dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, tetapi juga bisa dengan pacar dan juga dengan pasangan suami istri. Nah, yang menarik daripada Ando dan Cika yaitu adalah ternyata toxic relationship mereka itu saya mendengar itu sejak dari pacaran.
Ini menarik. Kalau sejak mereka menikah itu biasa. Iya. Karena waktu pacaran itu promosi. Semuanya baik, semuanya indah, semuanya mulia. Tapi justru toxic ini mereka sedemikian rupa terbuka apa adanya justru dari mulai pacaran. Dan sampai mereka menikah itu pasti cerita yang menarik. Tetapi yang pasti yang harus saya highlight dari episode pertama ini sebelum saya bertanya kepada mereka. Mereka sudah dipulihkan. Amin. Dan Tuhan sendiri yang memulihkan. Itu yang Amin. penting. Walaupun sepertinya kita akan menceritakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang lama, hal-hal yang traumatik. Tapi episode ini semata agar semua jemaat mengerti sepanjang ada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata 2 tali mudah diputuskan. Tapi 3 tali tidak mungkin dapat diputuskan. Yes. Kalau ketika mereka hanya berdua, mudah diputuskan. Tapi karena bersama dengan Yesus, mereka tidak mudah untuk dikalahkan. Oke, kita langsung. Toxic relationship sejak pacaran. Berapa lama pacaran? Anu dulu. Sebenarnya kalau pacarannya itu dimulai dari long distance sih Om sebenarnya. Tadinya tuh kita sebenarnya teman kecil. Jelas. Aku tinggal di satu kompleks sama Cika, Ya. aku di Melati 1, dia Melati 2. Ya. Terakhir ketemu itu pas dia masih playground kalau nggak salah. Aku SD, TK aku TK lah kayaknya. Abis itu aku nggak pernah ketemu dia. Sampai terakhir ketemu itu aku sudah kerja, dia juga sudah kerja. Which is sudah lama banget dan kita udah sama-sama dewasa. Terus aku ke Amerika, aku keluar negeri, jadian sama dia, terus dia bilang kalau seandainya lo serius sama gue, lo balik ke sini. Oke, aku balik. Nah, Udah tar sih. dulu. Kalem. Dari sampai awal berhubungan LDR sampai poin kalau lu serius balik, lu balik. Nah ini berapa lama? 3 bulan. Oke. Yang mana sedemikian rupa kau tinggalkan semua yang Iya. yang sudah terjadi Iya. demi Cika. Iya. Dan akhirnya kau pulang setelah nggak ketemu sekian tahun, di mana terakhir ketemunya itu waktu masih kecil. Iya. Oke. Terus apa yang terjadi? Saya pulang, terus ngelihat dia kayak, oke, kayaknya gue bakal nikahin ini orang. Gitu. Tapi memang di situ ada sedikit perbedaan antara aku sama dia kan. Jelas. Karena ya mungkin dari keluarga itu Jelas. sama-sama kayak menolak gitu loh. Ya, Karena jelas. aku dari keluarga yang apa ya, keras juga gitu loh. Bahwa lebih keras sih kalau ini pengennya dapatnya yang Ambon, Batak. Iya. gitu. Oke. Besi menajamkan besi. Yes. Manusia literally menajamkan besi sesamanya. besi. Itu sorry firman Iya. Tuhan bukan mereka. Iya. Lanjut. Maksudnya ada beberapa syarat dari orang tua yang Kita nggak bisa. kita nggak bisa penuhin gitu. Akhirnya mungkin kalau sebelum aku ketemu sama dia, aku tuh kayak oke, aku ngikutin orang tua. Apa kata orang tua aku ikutin. Iya. Gitu Iya. loh. Bahkan ada sampai di satu titik aku pernah pacaran dengan non Kristen. 9 tahun aku pacaran sama dia. Lama. Wow. Gitu. Which is dimana saat itu egoku dikasih makan sama dia. Oke. Jadi aku sudah terbiasa nih. Nah ini asal muasalnya toxic relationship itu. Oke. Karena dari 9 tahun itu egoku dikasih makan, Jadi aku bukan merasa masalah. nyaman. Gitu loh. Tetapi masalah di sisi iman. Iya, Oke, dari sisi relationship malah bagus. iya. Good, great relationship. Oke, go ahead. Udah dari situ Kan proses. aku pindahlah ke Cika. Yang dimana dia background agamanya kuat, keluarga kuat. Sedangkan aku dari keluarga nggak begitu kuat. Semasa kecil aku nggak pernah sekolah minggu. Oke. Dan aku Kristen Natal, cuman Oke. Paskah sama Natal aja. Oke. Dah gitu aja. Gitu Oke. loh. Terus dari situ aku kayak ngerasa memang ada satu selalu ada bisikan dalam hati aku kalau aku nanti punya istri, aku pengen punya pasangan yang takut akan Tuhan, yang bisa ngebimbing aku ke jalannya Tuhan. Selalu berdoa itu. Even pas aku pacaran sama orang itu, aku selalu berdoa seperti itu.
bukan orang itu, orang sebelumnya. Ya, sebelumnya. Itu mau kayak gelas gitu. Oke, terus go ahead. Akhirnya dikasih, terus aku juga kayak ngerasa mungkin ini jawaban dari Tuhan. Ya sudah, akhirnya banyak belajar di situ sama Cika. Terus mungkin apa lagi ya Mi? Kalau gitu. Nah, Iya. oke, aku potong. Nah, sekarang tadi sempat dimention sama Aldo bahwa ada banyak tuntutan-tuntutan dari orang tua yang tidak terpenuhi. Terserah mau uraikan detail atau umum, silakan. Sebenarnya sih kayak sama-sama anak Tuhan ya, Om. Iya, Tapi betul. kita beda denominasi aja. Iya, betul. Which is itu kan kalau di generasi yang lebih tua mungkin ada juga yang menjadikan itu satu keharusan harus ya Ngerti. pokoknya maunya di gereja aku, maunya di Iya. gereja aku gitu. Iya, Jadi betul. sebenarnya lebih ke situ masalahnya. Gitu. Jadi karena kita berduanya udah merasa udah deh pokoknya ini final, aku maunya sama dia mau sama aku. Tapi karena orang tua maksudnya malah mereka yang ngotot-ngototan kan, bukan yang nggak setuju sama personnya, tapi karena caranya kalau mau ya di gereja kita, kalau mau resmiin ya di gereja gitu. Jadi terus dari orang tua si suami waktu itu Ando juga bilang di mana-mana perempuan yang ikut laki. Oke. Nah tapi kan Andonya sendiri sebenarnya nggak maksa aku gitu loh. Jadi pada saat itulah mungkin awalnya toksik itu sebenarnya dari cara aku sama Ando udah salah dari awal. Itu karena mungkin masih darah muda juga. Itu yang dibilang belum ada kematangan secara emosional. Jadi semua serba pokoknya ya gue maunya ini terserah deh lo mau ngomong apa gitu. Jadi akhirnya aku sama Ando tuh pakai cara yang tetap salah Om dari awal gitu. Jadi kita berdua ya tanpa sepengetahuan nih kedua belah pihak keluarga, ya kita kabur aja. Kalau kayak di film-film kita kawin lari gitu. Kalau orang tanya zaman sekarang masih ada kawin lari, ya aku sama Ando kawin lari. Iya. Literally kawin lari benar-benar. Jadi itu dari awal sudah salah, sudah menyalahi aturan Tuhan juga gitu. Jemaat saya tahu sih, tapi kan harus pura-pura nggak tahu. Jadi karena ini programnya MRS bertanya, jadi saya mau tanya. Kalian pacaran berapa lama? Setahun. Pacaran setahun. nggak lama ya? Tahun setengah lah. Dan Iya. sebenarnya setengah tahunnya itu lebih ke kumpul kebo. Ini kita open Iya, buka ini aja kita ya. benar-benar open, Karena kita buka-bukaan karena memang aku nggak mau ada yang ditutup-tutupin. Oke, ya oke. 1 tahun setengah 6 bulannya seperti itu. Nah, Ya. bukankah itu adalah amazing relationship? enggak. Setelah Nah, kita enggaknya itu apa? Yang mendefinisikan kalau kita ngelihat secara umum, wah betapa hebatnya cinta mereka, betapa dahsyatnya pengorbanan mereka, korbankan orang tua, wah segala macam demi cinta dan lari walaupun udah gak zaman gitu kan? Iya. Iya gak sih? Ya tapi jadi selama kita pacaran. Toksiknya di mana? Ya, apalagi Oke. kita tinggal bareng dan segala macem. Itu sifat-sifat dia yang tadi udah di-mention, dia kan selama 9 tahun itu dikasih makan egonya Om. Iya. Which is Iya. mantan yang sebelumnya itu ya apa kata dia iya, semuanya iya. Iya. Nah sedangkan aku seperti yang dia bilang, aku sebenarnya itu lahir di keluarga yang pendidikan agamanya bagus. Aku mengerti kebenaran Iya. gitu. Oke. Jadi pada saat misalnya contoh ya, Hmm. jadi pada saat aku pacaran sama dia itu dia posesifnya tuh nggak normal. Jadi posesif itu sampai aku nggak boleh Parah. kerja. Contoh ya, nggak boleh kerja. Terus kemudian kedua yang namanya handphone itu kalau aku lagi pisah sama dia nggak satu tempat tuh harus tukeran. Yang sebenarnya ngapain profil gitu picture kan? harus berdua. Kalau profil picture harus berdua. Aku ketemu sama teman-temanku yang cewek-cewek pun nggak boleh. Karena alasan dia nanti yang kamu bahas mantan lagi gini. Kayak gitu. Posesifnya tuh yang udah nggak sehat gitu loh. Tapi aku nggak melakukan itu ke dia. Jadi aku nggak bales kayak oh lu larang gue ya udah. Gitu. Aku nggak ngelakuin itu ke dia gitu. Ternyata di belakang dia lebih parah. Lihat gimana maksudnya? Ya aku kan nggak boleh. Maksudnya aku dijaga banget supaya oh nggak Betul. diambil orang, supaya kamu buat aku aja. Ya dianya mah kemana-mana itu. Akunya Asrama masih bandel. putri. Kalau kata orang asrama Bandel. putri Om di handphone gitu. Jadi akunya mengekang dia, sedangkan Iya. akunya masih suka TTP sama cewek-cewek lain gitu loh. Oke. Masih hubungan sama Masih mantannya. hubungan sama mantanku yang dulu, Gitu. sama cewek lain lah pokoknya. Ya, Dengan segala keberadaan rohani yang sedemikian, emosi yang sedemikian, kedagingan yang sedemikian. Iya. Tetapi jemaat, saya tidak malu mengatakan, ketika mereka barusan cerita itu,
sebetulnya itu kaca dari apa yang terjadi dengan saya dan Elsa. Ya, karena bukan dia yang tanya saya, jadi saya nggak bakal jawab. Tapi karena ini bagiannya saya yang tanya ke dia, nah sampai toksik separah apalagi waktu masa pacaran, yang kalian rasakan gitu, yang kalian rasakan. Mungkin kalau di sini lebih banyak aku ya yang merasakan ya, karena pada saat itu kan mungkin dia posisinya dia masih merasa ini benar-benar aja gitu. Ya, dengan background baratnya. Ya, dan keluarga dia tuh yang tipe Keluarga yang santai. Ya, gitu. Oke. Jadi sampai setoksik apa? Aku kerja gitu kan. Aku kan kerja juga buat bantu orang tua dan segala macam gitu. Dan ada dong keinginan sendiri, Om udah sarjana pengen membuktikan sesuatu Iya, gitu. iya betul. Tapi sampai nggak boleh kerja. Jadi sampai nggak sehatnya tuh gini, Om. Kayak kerja nih. Ntar tiba-tiba satu hari pagi bangun kayak udah kamu nggak usah kerja, izin aja, bilang aja sakit. Bener-bener yang kayak udah nggak usah kerja. Nah waktu itu posisinya aku ngekos. Aku kerja tuh ngekos. Sampai akhirnya dia datang ke kosan aku, dia angkut barang-barang aku. Udah nggak usah ngekos lagi, tinggal di rumah aku aja. Aku dibawa ke rumah dia. Sedangkan itu satu komplek, Om. Ini aku jujur aja gitu. Satu komplek beda satu gang. Which is tetangga kan tahu aku semua. Kalau tetangga lihat aku di rumah dia pasti kan loh kok Cika ngapain di situ. Jadi aku dikurung, Om, di rumah dia. Dan ini pacaran. Aku dikurung di rumah dia, jadi keluar teras aja tuh ya nggak bisa. Takutnya tetangga lihat kan aku di situ. Nanti pasti nyampe dong ke rumah aku. Jadi aku benar-benar dikurung, nggak bisa keluar. Kadang aku bisa ngeliatin adekku dari jendela doang, lagi main di lapangan. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jujur itu trauma sih, Om. Iya. Kayak aku kalau ngomong kayak gini aja tuh masih suka sedih, kayak kenapa dulu aku kayak gitu kok bisa gitu. Karena itu trauma gitu. Makanya aku pengen banget bersaksi kayak jangan kayak gitu. Penyesalannya tuh belakangan, Om, semuanya. Jelas. Iya. Dengan dibungkus dengan nama cinta kah, kasih kah, sayang kah, Nggak ada. terlanjur kah. Iya. Betul. Sampai kayak gitu, jadi sampai nggak boleh kerja. Terus satu hari karena kita berdua nggak punya income, akhirnya dia mengizinkan lah aku kerja. Ya. Ya karena mungkin dia juga terpaksa ya, namanya nggak ada income ya udahlah aku dapat kerja nih, kerja, Om, di satu bank gitu. Tapi ya balik lagi ada aja yang dia bikin dengan nggak ada reason ya, kayak misalkan aku punya teman kerja tandemku cowok, nggak ngapa-ngapain, Om, gitu ya, kita pasti akrab dong, kita Ya teman jelas, kerja. tanya jawab kerjaan apa. Tapi dia tuh pasti berulah, dia sampai telepon ke kantor. Telepon ke kantor, nyari temanku ini. Lu ngapain lu? So akrab lo sama cewek gue kayak. Sampai aku dipanggil bosku, dia datang ke kantor mau gebukin itu cowok. Sama kayak gitu, Om. Gitu. Jadi aku malu kan. Gitu. Jadi ya sering banget tuh yang namanya berantem. Karena di satu sisi aku tahu nggak bener, ini tuh nggak boleh kayak gini gitu loh. Jadi aku ngelawan terus ke dia. Tapi nggak putus-putus. Jadi udah susah bedain antara cinta dan benci dong. Udah susah. Iya benar. Udah kayak gimana ya? Bener, udah nggak ada garis batasnya. Antara cinta dan benci itu. Antara cinta dan benci. Iya. Iya udah nggak tahu. Nah kalau Ando sendiri waktu 9 tahun dengan sebelumnya itu lakukan hal yang sama. Yes. Dan dia nurut banget sama aku. Oh. Itu loh, makanya mungkin aku sudah nyaman dengan keadaan seperti itu. Nah bisa nih aku bawa hal ini ke Cika. Gitu Ya loh. pasti dong. Punya Karena pemikiran yang sama. aku udah nyaman dengan keadaan seperti itu. Aku bawa ke Cika, ternyata kayaknya nggak bisa nih, banyak gesekan gitu loh. Sampai di satu titik berantem terparah pertama, Ya. aku sama dia banyak berantem parahnya. Cuman yang paling pertama Ini yang itu, pertama aja, yang pertama. Karena kita masih ada 2, 3, 4 episode. Yang awal-awal pertama parah ya. yang pertama. awal pertama parah itu seperti Cika bilang, aku mau nyamperin temennya itu ke kantor, aku samperin, terus nggak jadi berantem sama tuh orang, Ya. aku bawa dia pulang naik motor, terus akhirnya aku bawa ngebut. Mungkin zaman itu masih kayak ngerasa, wah laki keren nih, bawa ngebut loh, bawa ngebut naik motor, terus dia bilang jangan ngebut atau aku loncat. Aku pikir ya namanya Canda. cewek ngomong doang lu, beneran loncat, Om. Loncat, aku ke pinggir, akhirnya ayo pulang bareng. Dia nggak mau pulang bareng lagi sama aku. Aku tetap paksa dia untuk pulang bareng. Akhirnya disitulah kita akhirnya bergelut, Laga. bergulat Kayak film bener-bener laga. kayak film laga di pinggir jalan Cinere selama hampir 6 jam. Dan itu pertama. Pertama Masih yang pacaran. parah.
sepatu kemana-mana, jam tangan hilang, baju semua penuh dengan pasir. Dan orang-orang lalu lalang di situ ngeliatin kita, bahkan banyak beberapa orang yang mau misahin kita. Kita balik marah ke mereka, jangan ikut campur, ini urusan rumah tangga, padahal masih pacaran. Dan rumah tangga di mana? Ya, supaya nggak ikut campur. Akhirnya ya udah 6 jam dari matahari terbit sampai udah nggak ada. Matahari masih terang. Iya. Pulang ke kerja. Akhirnya mungkin kita udah sama-sama capek. Sampai pingsan akunya. Oh enggak, sebelum itu orang datang dulu. Orang datang kita, Mas, tokonya udah mau tutup, pindah aja ke seberang. Kita pindah ke seberang, lanjut lagi Om. Kita lanjut sampai dikasih minum sama orang. Terus sampai di satu titik aku ngerasa kayak ya udah, kamu pergilah gitu loh. Kamu memang mau pergi. Dia pergi, dia lari. Kejar lagi. Tapi aku kayak ngerasa kok gue biarin dia lari gitu loh. Aku kejar lagi. Udah, nah pas aku kejar, aku dapetin dia lagi. Dia udah gak ada tenaga, pingsan. Aku angkatlah dia ke warung kopi deket situ. Dibaringin, terus aku kasih minum. Terus ya aku pijitin segala macam. Aku di situ baikan lah. Aku bawa pulang ke rumah. Bukan baikan sih, maksudnya kan aku udah gak ada tenaga juga Om, udah pingsan. Ya mau ngelawan gimana lagi gitu. Jadi ya udah diangkut sama dia, dibawa pulang gitu. Dulu juga udah sebesar ini kan badannya? Udah. Dan dulu juga kau kan sekecil ini juga kan? Iya udah, kayak gini gitu. Jadi pakai tenaga dalam Om. Wow. Karena emosi. Wow. Jemaat, sorry sudah 18 menit. Karena program kita cuma 15 menit. Kalau mereka waktu itu bertanya sama saya, apakah saya akan lanjutkan ke pernikahan? Jawaban saya pasti tidak. Betul. Yes. Pasti tidak. Saya selalu mengatakan kepada banyak pasangan yang seperti ini, bukan semodel ini, yang datang kepada saya. Jawaban saya sederhana, kalau Anda nonton film, waktu sinopsisnya Anda nggak suka, thrillernya yang semenit Anda nggak suka, tidak seorang pun yang pasti nonton filmnya. Karena pasti filmnya sama. Oh enggak, nanti dia berubah. Oh enggak, siapa tahu kalau sebelumnya itu adalah film komedi, karena saya nggak suka film komedi, tiba-tiba jadi film action. Nggak mungkin. Yeah. Tetapi buktinya mereka menikah. Di episode yang kedua kita akan lanjutkan. Selasa depan pasti lebih keren lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.